Oke, jadi mungkin uh, pertama-tama ketika ngomongin kesehatan mental atau mental health, mungkin kita perlu buang dulu stigma kalau misalnya, karena ada banyak perkataan-perkataan atau pandangan umum yang bilang kalau kalau orang itu stres atau orang itu misalnya mengalami depresi, orang itu kurang beriman, atau orang itu kurang ibadah, kurang berdoa, kurang banyak berdoanya gitu. Dan ini bukannya menjadi sebuah solusi yang baik, malah menjadi problematika yang makin berlanjut gitu. Give more harm than good. Dan kita mau buang jauh-jauh stigma ini, karena ini sangat nggak membantu kita. Meskipun saya sendiri sadar bahwa kita di teologi, aku pun juga lagi ambil kelas teologi ya di S2 STTBI juga. Aku pun sadar kalau ada argumen-argumen yang bisa dibangun dengan argumen teologisnya gitu. Kenapa kita sebagai seorang percaya, seorang pengikut Kristus, tidak seharusnya mengalami hal tersebut gitu, karena ya Christ is our joy, atau kalau percaya Yesus seharusnya kan ya mengalami sukacita gitu-gitu. Ya ada argumen yang bisa dibangun, tapi permasalahannya kita menjadi tidak sensitif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada sebenarnya. Karena penyakit-penyakit mental seperti depresi, entah itu bipolar, ini masalah yang sangat real gitu. Dan kita sebagai, aku percaya kita sebagai orang percaya juga dipanggil untuk take care kesehatan mental kita gitu, termasuk kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. So, kita perlu buang stigma itu jauh-jauh. Bukan berarti orang yang lagi stres itu kurang beriman, kurang ibadah. Bukan berarti kurang berdoa, hubungannya kurang baik sama Tuhan, entah apapun itu. Kita buang pandangan itu terlebih dahulu ya. Dan ngomong-ngomong tentang kesehatan mental, aku rasa kita perlu bedain yang namanya kesehatan mental dengan gangguan mental terlebih dahulu ya. Karena kalian bisa lihat PowerPoint ya kan ya. Jadi di Indonesia sendiri ada yang artikel ini nyebutin tentang darurat kesehatan mental. Di Indonesia sekitar 14 juta orang atau 6% yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental. Gangguan mental ya, bukan kesehatan mental. Terus di sini juga ada Jakarta mengalami peningkatan orang dengan gangguan jiwa, menderita gangguan mental. Jadi pertama-tama kita perlu bedain dulu gangguan mental dengan kesehatan mental. Jadi gangguan mental adalah kalau yang aku dari tadi disebut misalnya sebagai depresi, itu kita udah bisa golongkan sebagai penyakit gitu. Kalau kita di psikologi kita punya buku panduan mengenai penyakit-penyakit mental. Yang namanya gangguan mental adalah yang termasuk di dalam buku itu. Jadi karena kita hari ini ngomonginnya bukan gangguan mental, kita ngomonginnya tentang kesehatan mental. Jadi kita perlu bedain dulu. Karena persepsi umum yang ada itu kesehatan mental itu selalu konotasinya negatif. Ya, misalnya kesehatan mental itu selalu dihubungkan dengan sakit jiwa. Padahal sama sekali bukan penyakit gitu. Kesehatan mental itu term yang sangat netral. Sama aja kayak misalnya kesehatan tubuh gitu. Apakah kesehatan tubuh top itu sebuah term yang positif? Kan perlu didefinisiin dulu. Apakah orang itu sehat atau enggak? Bagaimana kesehatan tubuhnya gitu. Ya, kesehatan mental juga kira-kira sama aja. Jadi sebenarnya kesehatan mental ada term yang netral. Hanya saja apakah kesehatan mental kita dalam kondisi yang sehat atau tidak sehat. Dan asumsi umum yang ada juga itu kita tuh suka ngomong, jangan-jangan dia punya gangguan nih. Padahal ketika ngomong kesehatan mental itu ya tadi sama sekali belum berhubungan dengan penyakit.
Jadi kita perlu basicnya kita perlu pahami dulu. Ini belum ngomongin tentang penyakit, tapi nanti aku akan jelasin kira-kira kesehatan mental itu apa. Tapi yang perlu kita tahu itu kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan tubuh. Jadi nggak bisa kita bilang, oh kesehatan tubuh lebih penting dari kesehatan jiwa. Ataupun sebaliknya, kesehatan jiwa lebih penting dari kesehatan tubuh. Nggak bisa kayak gitu, karena kedua hal ini itu sama pentingnya. Ketika tubuh kita sehat, tapi jiwa kita nggak sehat, ya kita tidak bisa berfungsi secara optimal sebagai seorang individu. Nah, tapi karena kita di budaya timur, di budaya Indonesia terutama, kita itu masih suka memperlakukan kesehatan jiwa dengan antara menganggap remeh atau menakutkan. Biasanya tuh menganggap remeh karena kalau udah parah banget baru mau datang ke konselor misalnya atau psikolog atau psikiater. Menakutkan itu misalnya kalaupun ada yang datang misalnya ke psikolog suka dianggap, ih kenapa nih orang, lu gila ya gitu. Atau abis itu dikucilkan, dianggap nggak sehat gitu. Jadi ini perlu kita sadari juga, makanya kesehatan jiwa itu term yang sangat netral, tolong jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan kalau itu orang misalnya gila. Kalau ngomong sama datang ke konselor, ataupun menganggap remeh terhadap kesehatan jiwa. So, secara simpelnya, kesehatan mental itu sebenarnya a state of well-being, sebuah kondisi sejahtera. Ini WHO mendefinisikannya dengan sangat lengkap, tapi simpelnya kira-kira begini. Kesehatan jiwa itu adalah sebuah kondisi kesejahteraan seseorang. Apakah seseorang itu sejahtera dengan apa yang ia alami dalam hidupnya, kondisi kehidupannya sekarang. Nah, di mana seorang individu itu biasanya sadar akan potensi yang terbaik yang mereka miliki, mereka bisa cope atau menghadapi stres-stres yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, karena emang dalam kehidupan pasti ada stresor, ada yang memantik stres gitu ya. Entah itu kalian misalnya mau PPL, tadi mungkin ada yang gugup atau yang takut. Ya itu normal-normal aja untuk merasa takut kan. Dan ya nggak apa-apa banget, itu sangat wajar. Terus juga di mana seseorang individu itu produktif atau menghasilkan buah dari apa yang dia kerjakan, dan juga dapat berkontribusi bagi komunitas mereka. Tapi untuk hari ini karena kita membahas yang simple, yang enggak sangat basic, aku pengen menekankan pada poin yang kedua ini, tentang sebuah kondisi kesejahteraan seorang, di mana seseorang itu bisa meng-cope atau menghadapi stres-stres yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jadi aku pengen mengkerucutkan itu dulu karena aku rasa ini yang sangat basic dan sangat praktikal gitu. Sangat praktis untuk kita lakukan dalam keseharian kita. So, mungkin pertama-tama dulu, ketika kalian mendengar emotion atau emosi, kira-kira apa yang muncul di benak kalian? Ada yang tahu nggak emosi itu apa? Karena pandangan umumnya kita tuh suka menggunakan kata emosi itu karena kalau, woi jangan emosian dong lu. Ya nggak? Nah, menurut kalian emosi itu apa? Ayo, coba. Satu orang aja. Kasih pendapat sepengetahuan aja. Gimana? Perasaan. Oke, perasaan. Nice. Jadi, itu benar banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka menggunakan kata emosi dengan kurang tepat ya. Karena emosi itu suka dikaitkan dengan marah. Woi, jangan marah-marah lu, jangan emosi. Padahal sebenarnya emosi itu bukan marah. Benar, tadi siapa yang ngomong? Emosi itu adalah sesimpelnya, emosi itu kata lain dari perasaan. Di mana marah itu termasuk salah satu dari perasaan, ya nggak? Dan kenyataannya,
ini udah menjadi fakta dan udah di riset berkali-kali oleh para researcher kalau kesehatan jiwa atau kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana seseorang dapat meregulasi emosi mereka, dapat bisa mengatur perasaan mereka, entah itu perasaan marah, perasaan sedih, perasaan senang. Seseorang yang dapat meregulasi emosi mereka kemungkinan besar akan memiliki kesehatan jiwa atau kesehatan mental yang lebih baik. Karena ternyata emosi itu sangat mempengaruhi hidup kita. Perasaan-perasaan yang kita alami itu sangat memiliki dampak dalam hidup kita, dan ketika kita bisa meregulasi itu, mengatur perasaan kita, mengatur di sini itu bisa mengontrol, itu memberikan apa ya, semacam tanda kalau kesehatan mental kita itu baik. Mungkin ada yang tahu nggak ya? Ada yang pernah nonton ini nggak? Inside Out. Kalau belum ada yang pernah nonton, kira-kira emosi kita sendiri Aku itu... udah pernah nonton. Oh ya, bagus nggak filmnya menurut kamu? Bagus banget. Itu buat teman-teman yang mungkin belum nonton, itu recommended banget. Sebenarnya itu film anak-anak, tapi memiliki makna yang membutuhkan kita untuk menjadi dewasa untuk benar-benar ngerti makna dari film ini gitu. Karena film ini itu berbicara dengan kental tentang emosi, bagaimana ada fear, ada ketakutan, ada joy, ada sukacita, disgust, perasaan jijik, anger, amarah, dan sadness, kesedihan. Dan itu ada, setiap orang pasti memiliki emosi ini. Entah lu punya pengalaman hidup apa, punya masa lalu apa, maksudnya semua orang pasti punya emosi ini. Ini sangat universal gitu. Saya yakin juga semua orang, setiap dari kita pasti pernah merasakan kelima perasaan ini, gitu kan? Dan nggak cuma 5 itu doang, sebenarnya ada banyak rupanya juga kalau kita mau panjangin lagi. Tapi kira-kira ya 5 itu tadi sebenarnya perasaan. Kalau misalnya aku boleh tanya, bagaimana sih perasaanmu hari ini? Kira-kira kalian akan menjawab yang mana, dari yang warna merah sampai hijau? Kalau aku tembak aja dah. Hosea tadi. Bagaimana perasaanmu, Hosea, dari kelima ini? Kalau disuruh pilih yang mana? I choose yang hijau tuh kok, paling tinggi. Hijau paling tinggi? Oh, boleh lah, boleh. Berarti lagi bahagia bener. Kenapa bahagia? Gak tahu, bahagia aja gitu. Iya. Yeah. Karena bangun pagi kali ya, karena kan bangun pagi bisa ningkatin mood gak sih? Iya. Bisa aja. Iya. Nah, thank you, Mas ya. Jadi, kenapa sih pertanyaan simpel ini tuh aku bawa kepada sesi ini? Karena gini loh, sangat penting bagi kita untuk mengakui perasaan yang kita lagi rasakan. Kadang yang namanya emosi atau perasaan itu kan muncul karena adanya sebuah situasi yang datang dari luar. Entah misalnya ketika, misalnya buat kalian yang sudah punya pacar gitu, tiba-tiba pacar kalian minta putus. Ya aku yakin itu akan menimbulkan perasaan sedih nggak sih? Bisa sedih, bisa marah, entah apapun itu. Dan apa yang terkadang kita suka lakukan, terutama di budaya Asia, budaya Timur, itu tuh kita suka meredam perasaan itu dan tidak mau mengakui kalau kita mungkin lagi sedih, tidak mau mengakui kalau kita merasakan marah gitu. Karena entah kenapa, mungkin ketika kita mengekspresikan emosi itu, kita akan terlihat lemah gitu. By the way, aku tuh kurang suka dengan term emosi negatif, emosi positif.
Kan biasa orang melihat marah ataupun sedih itu sebagai emosi negatif. Padahal sebenarnya nggak ada yang namanya positif atau negatif, karena setiap emosi yang kita punya itu baik adanya gitu. Itu semua diciptakan Tuhan untuk membuat kita bisa merasakan sesuatu gitu. Bukan berarti ketika kita lagi sedih itu adalah sesuatu hal yang negatif. Bukan berarti ketika kita mungkin merasakan marah itu ya hal yang negatif. Jadi mungkin kita juga perlu buang term itu tentang emosi negatif dan positif, karena semua perasaan yang kita alami, semua perasaan yang kita rasakan itu baik adanya. Itu menjadi sebuah signal buat kita, oh ternyata ya emang gue merasa sedih gitu. Dan hal yang terpenting untuk kita at least lakukan sebagai seorang individu ya untuk mengakui perasaan itu, untuk jujur terhadap apa yang kita sedang rasakan. Dan sangat penting juga bukan cuma untuk mengakui kalau kita sedih, tapi untuk memproses perasaan kita, untuk berjalan melalui perasaan-perasaan yang lagi kita alami gitu. Kalaupun kita mengatakan kita sedih, kita juga perlu memproses kesedihan kita, keberdukaan kita. Kalau oh ternyata misalnya hubungan ini nggak berhasil gitu, bukannya terus dilupakan dan tidak digubris untuk selama-lamanya, tapi aku rasa ya ketika seseorang lagi sedih ya semua orang pasti butuh proses untuk berduka nggak sih? Ya sama kayak ketika mungkin ada yang pernah merasakan mungkin ada anggota keluarga yang meninggal ataupun orang-orang terdekat yang mungkin sudah tidak ada, akan menjadi lebih meaningful, akan menjadi lebih baik ketika kita memproses semuanya itu kan, bukannya justru lari dari perasaan sedih, perasaan ya apapun itu. So, yang pertama kita perlu mengakui perasaan kita perlu jujur, kita perlu melihat diri kita, oh ternyata iya gue merasa sedih, iya gue merasa sukacita, iya gue merasa marah ketika seseorang memperlakukan gue seperti ini, dan kita perlu memproses itu. Mungkin ini ada beberapa hal praktis, beberapa hal penting yang kita bisa tanyain ke diri kita sendiri. Simpelnya, how do you feel? Bagaimana perasaanmu tadi? Kayak yang tadi aku tanya ke Jose ya, gimana sih perasaanmu? Anggap aja kita ambil situasi, oh kalian mau PPL bentar lagi. Jadi bagaimana sih perasaan kalian terhadap kenyataan kalau kalian akan PPL sebentar lagi? Apakah kalian merasa takut? Apakah kalian sukacita justru? Apakah kalian merasa sedih kalau mungkin akan berpisah dengan orang tua karena harus pergi PPL? Tanyain aja ke diri kalian sendiri, dan emang butuh usaha untuk jujur juga, untuk berusaha untuk melihat diri kita lagi. Karena kemarin waktu aku ngobrol sama Ibu Ivan sempat mengangkat sebuah pertanyaan, gimana sih caranya kita bisa jujur sama diri sendiri terhadap apapun yang kita lagi alami gitu. Dan jujur aja, aku tidak memiliki solusi yang lebih solusi yang praktis selain ya emang bener-bener lihat diri sendiri aja gitu. Karena aku tahu untuk jujur terhadap diri sendiri itu nggak semudah itu gitu, karena kita mungkin entah itu takut melihat monster yang ada di dalam diri kita, kejelekan yang mungkin kita rasakan gitu, kita mungkin agak takut melihat hal itu, kita nggak terima. Misalnya diri kita yang sedih, kita nggak menerima diri kita yang karena sedih jadi dianggap lemah gitu. Tapi it's very important, sangat penting untuk benar-benar tahu dan aware, sadar terhadap apa yang kalian rasakan. Nah setelah itu mungkin juga bisa tanyakan kira-kira pikiran apa sih yang muncul, pikiran apa sih yang terbeset di pikiran kalian ketika kalian mikirin tentang PPL. Apakah kalau misalnya perasaan kekhawatiran yang kalian rasakan
apakah pikiran-pikirannya lebih ke, oh bagaimana gue bisa bertahan ya ketika PPL nanti, apakah seperti itu? Nggak apa-apa, jujur aja dengan diri sendiri. Terus bagaimana kita akhirnya berperilaku? Apakah kita jadi, sebenarnya tinggal lihat diri sendiri sih, apakah dari cara keseharian saya itu jadi khawatir terus karena mikirin tentang perasaan takut mau PPL atau apapun ini. Dan bagaimana sih hal tersebut akhirnya mempengaruhi keseharian saya? Apakah mood saya jadi jelek seharian, jadi orang yang gelisah kalau ketika mikirin PPL? Jadi sangat penting ya untuk kita mengakui dan memproses setiap perasaan yang kita miliki. Dan ini emang perlu dilatih. Maksudnya nggak mungkin ada beberapa dari kalian yang mudah dalam entah itu mengekspresikan emosi, mengekspresikan perasaan-perasaan, entah curhat ke teman, dan buat beberapa kita mungkin ada yang fine-fine aja, nggak masalah untuk melakukan itu. Tapi aku rasa ada beberapa dari kita juga, aku pun juga termasuk yang sebenarnya nggak terlalu apa ya, suka memendam perasaan. Kayak ya udahlah, ini perasaan yang gua aja, nggak, maksudnya orang nggak perlu tahu gitu. Tapi sembari saya belajar juga, sembari aku semakin mengenal bagaimana kesehatan jiwa, bagaimana psikologi bekerja dalam diri seorang, it's very important untuk ya bisa mengekspresikan emosi itu. Jadi ini ada sama seperti apa yang suara orang bijak di kitab pengkhotbah gitu kan, ada waktu buat menangis, ada waktu buat tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk ya segalanya gitu. Dan setiap waktu yang kita terima ketika mendapatkan situasi-situasi yang mungkin membuat kita menangis, mungkin membuat kita tertawa, it's very important to process that, untuk menjalani hal itu dan bukannya kabur dari perasaan-perasaan itu. So, terus kalau kita udah memprosesnya, lalu bagaimana gitu kan? Ya, kita bisa banget loh untuk bicarakan ini dengan Tuhan. Bagaimana kita, kalau orang bilang kan doa itu nafas orang percaya, gitu. Doa itu komunikasi, doa itu bukan cuma minta, tapi relasi dengan Tuhan. Maksudnya banyak quotes pastor yang udah membicarakan tentang hal itu gitu. Kita tahu kalau Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh dari kita, tapi Tuhan yang sangat dekat, yang sangat mendengarkan kita, ada untuk kita, dan it's fine to talk about this dengan Tuhan, entah itu perasaan sedih, perasaan marah, nggak apa-apa kok untuk membicarakannya dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur pun, semua kan Daud penuh dengan gejolak perasaan, nggak sih? Ada tentang kemarahan, ada tentang kesedihan, ada tentang mungkin rasa kecewa, rasa takut dikejar anaknya. Itu berbagai macam, dan dia ekspresikan melalui lagu yang dimana dia membicarakannya dengan Tuhan. Ya. Dan ada juga lingkungan sekitar kalian, seperti sahabat-sahabat, keluarga, kalian mau bicarain dengan konselor yang kalian percaya, it's fine. Itu hal yang sangat baik. Tapi kembali lagi, maksudnya gimana kita mau jujur sama orang lain kalau kita juga nggak jujur sama diri sendiri, kita nggak jujur terhadap perasaan-perasaan yang kita lagi alami sekarang gitu. Agak mustahil untuk jujur sepenuhnya untuk jujur sepenuhnya sama orang lain kalau kita sendiri nggak aware sama diri kita tentang perasaan-perasaan yang kita alami. Jadi kira-kira sebenarnya untuk membahas kesehatan mental, karena ini sesuatu hal yang dasar banget, aku cuma bicara tentang emosi, tentang perasaan, dan nggak mungkin aku cakup semua di sini karena kesehatan mental itu sangat luas. Ini hanya sepersekian kecil dari kesehatan mental, tapi
salah satu yang terpenting tentang emosi, bagaimana kita bisa belajar tentang emosi. Dan aku yakin semua dari kita udah punya Instagram, punya sosial media, dan ini beberapa akun Instagram yang saya sangat rekomen untuk belajar lagi tentang kesehatan mental dan emosi. Kayak ada Kak Joshua Iwan Wahyudi, dia sangat dia disebutnya EQ Master kalau di Indonesia kali. Kalau kalian ada yang follow Instagramnya, dia banyak banget ngepost tentang bagaimana emosi bekerja, bagaimana memproses setiap emosi-emosi yang kamu lagi rasakan. He's a very good writer, dia juga sangat smart. Ada juga beberapa akun seperti Get Calm, Pijar Psikologi, sehatmental.id yang mengajarkan kita, mengedukasi kita untuk bisa memahami diri kita lebih lagi, yang in the end akan membantu kita untuk mengenali emosi kita, membantu kita untuk memproses emosi-emosi kita yang lagi kita rasakan. Jadi boleh di-follow, ya, aku sangat merekomendasi. Terus mungkin sebelum kita, sebenarnya pemaparan aku sih sesimpel itu saja. Tapi bagaimana kalau kita ngelakuin sedikit tes untuk simpel aja sih sebenarnya, 5 pertanyaan singkat. Jadi boleh nggak kalian ambil kertas atau apapun itu yang bisa buat nyatet. Jadi aku ingin memberikan semacam tes kecil-kecilan. Ini biasa kan orang tuh suka bilang, oh kesehatan tubuh kan bisa diukur dari termometer gitu kan. Diukur dari suhunya kesehatan tubuh. Apakah orang itu lebih dari 37,5, kalau 37,5 udah demam gitu kan. Kalau di bawah itu, oh normal, nggak ada penyakit. Kira-kira kesehatan mental itu bisa diukur nggak ya? Nah, ini tuh salah satu alat yang mungkin bisa membantu kita. Mungkin nggak secara spesifik mengukur kesehatan mentalnya, tapi ini adalah salah satu alat yang mengukur seporsi dari kesehatan mentalnya itu sendiri. Nanti aku jelasin. Tapi sebelumnya aku tanyain dulu aja sebelum aku jelasin, oke? Jadi di sini itu kalau kalian udah siap dengan kertas atau pulpen, di sini nanti aku akan kasih 5 pertanyaan singkat. Jadi tolong jujur terhadap respon kamu. Kasih nilai 1 kalau misalnya kalian nggak setuju, sangat tidak setuju. Kasih nilai 7 kalau misalnya kalian sangat setuju. Kalau misalnya kalian ada di posisi netral, kasih nilai 4 sama pernyataan itu ya. Oke? Tapi kira-kira 1 untuk sangat tidak setuju, 7 itu setuju banget. Gitu lah ya. Oke? Oke. Kalau gitu kita masuk pertanyaan nomor 1 ya. Kalian nilai diri kalian sendiri ya. Dalam kebanyakan aspek kehidupan saya sudah mendekati dengan apa yang saya inginkan atau sudah mendekati idealisme saya. Dari 1 sampai 7, kira-kira seberapa setujunya kalian sama pernyataan ini? Gak usah dipikirin lama-lama. Oke? Udah ya? Lanjut kita. Kondisi hidup saya sangat baik. Sudah? Lanjut. Saya puas dengan kehidupan saya. 1 sampai 7 seberapa puas dengan kehidupan kalian? 4. Sejauh ini saya telah mendapatkan hal-hal yang saya inginkan dalam hidup saya. Sudah? Terakhir, nomor 5. Jika saya dapat mengulang kehidupan saya tidak akan mengubah apapun. Seberapa setuju? Ingat ya, saya kalau bisa mengulang kehidupan, saya nggak akan mengubah apapun. Kalau setuju banget, berarti benar-benar nggak ada yang mau diubah. Kalau di bawah 7 berarti ya mungkin ada sedikit yang mau diubah. Ya,
Terserah kalian seberapa nilai kalian. Sudah semua? Kalau udah, ditambahin hasil yang kalian dapat dari 1 sampai 5. Jumlahnya dijumlahkan. Kalau sudah dijumlahkan, dapat hasil kira-kira sekitar antara 5 sampai 35 lah nilainya. Benar? Nggak ada yang lebih kan? Nggak ada yang kurang? Nah, sekarang kan kalian udah dapat jumlahnya kan dari setiap hal yang kalian nilai tadi. Sekarang aku mau kasih lihat hasilnya. Jadi yang tadi itu sebuah sebenarnya tes simple, questionnaire simple tentang seberapa puas sih kalian sama kehidupan kalian yang lagi kalian jalani. Namanya itu satisfaction with life scale, skala yang dapat menggambarkan seberapa puas kalian dengan kehidupan kalian yang lagi kalian alami sekarang. Jadi buat kalian yang dapat nilai 20 itu netral. Ada yang dapat 20 nggak di sini? Ada yang coba deh, yang di atas 20 siapa aja? Oke. Saya beberapa yang 20. Beberapa di atas 20. Yang di bawah 20 bagaimana? Ada? Saya, Kak. Oke. Jadi kira-kira dari nomor 31 sampai 35 dulu kali ya, itu extremely satisfied. Sangat puas. Buat kalian yang dapat nilai 31 sampai 35 itu mungkin kalian sangat puas dengan kehidupan kalian yang lagi kalian alami. Entah itu mungkin kalian bahagia dengan kondisi, walaupun kita lagi COVID ya, tapi apakah kalian puas misalnya hidup di tengah keluarga kalian atau hidup dengan pertemanan kalian. Kira-kira itu menggambarkan itu. Sebaliknya, orang yang mendapatkan 5 sampai 9 itu extremely dissatisfied. Sangat tidak puas dengan kehidupan yang lagi mereka jalanin. Buat sebenarnya 20 itu kira-kira nilai tengah aja. Dan gini loh, aku yakin setiap dari kita punya hasil yang berbeda-beda, ya enggak? Dan ini tuh bisa menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah hal yang mungkin kita renungkan nanti. Kira-kira, kenapa ya? Mungkin gue nggak hasilnya agak nggak puas dengan kehidupan gue. Atau buat kalian yang dapat nilai lebih tinggi dari 20, ternyata gue cukup puas ya dengan kehidupan gue. Kira-kira apa sih yang membuat gue happy, membuat gue puas dengan hidup ini. Jadi, tes simple ini tuh bisa menjadi sebuah refleksi buat kalian. Entah itu, karena sebenarnya seberapa puas kalian dengan hidup kalian itu akan menentukan seberapa sejahteranya kalian, ya nggak? Seberapa sejahteranya kita. Dan kesejahteraan itulah yang dimaksudkan dengan mental health, kesehatan mental. Jadi, sebenarnya ini hal yang sangat simpel, tapi kalian boleh coba lagi misalnya di suatu waktu kalian ingin mencoba mengassess, menilai diri kalian lagi, ya bisa banget untuk pakai ini. Kalau ternyata hasilnya, ternyata nggak puas, kira-kira apa sih yang ngebuat nggak puas? Apakah karena kondisi sekarang, situasi sekarang, emang karena lagi COVID aja yang ngebuat di hidup gue nggak puas, atau ternyata in general secara umum gue nggak puas dengan kehidupan gue, entah gue nggak punya orang tua yang ideal atau nggak pernah berhasil dalam menjalin hubungan, entah apapun itu. Ya ini emang untuk refleksi pribadi gitu. Jadi ya dengan hasil yang kalian udah miliki sekarang boleh refleksikan nantinya. Tapi untuk saat ini aku mau menyudahi, nggak akan memperpanjang. Kalau ada pemikiran atau pertanyaan atau refleksi yang mungkin kalian ingin sampaikan, ya silakan aja ya. Okay. Thank you semua. Kak mau tanya dong? Iya boleh. Siapa itu?
Ya, kenalin Kak, nama saya Aven. Oh ya, Nah, tadi saya sempat dengar, mungkin saya nggak join dari awal, saya agak telat joinnya, tapi saya join eh, dari apa ya tadi, yang kakak kasih pertanyaan saya udah join kok. Nah, tadi di akhir kakak sempat bilang kalau satisfaction is kind of uh, seperti jadi tolak ukur untuk kesehatan mental kita. Is that true? Aku nggak salah satunya ya yang Salah satunya. dapat mengukur ya. Nah, kalau misalkan kan tadi aku udah hitung-hitung ya. Itu di bawah 20 gitu ya. Nah, kalau misalkan ada di angka yang dissatisfaction itu apakah menggambarkan kalau kesehatan mental kita tuh sedang terganggu gitu. Nah, terus tadi aku sempat dengar kalau misalkan salah satu kunci agar mental kita itu cukup sehat adalah dengan keterbukaan. Apa benar Kak? Yang kalau aku nggak salah tangkap gitu ya. Tadi kakak sempat bilang kayak gitu. Nah, yang aku mau tanyakan tuh kalau misalkan gimana dengan orang yang suka memendam banyak hal gitu ya Kak. Kan kita sering dengar gitu. Hati-hati lo mendem banyak akhirnya meledak gitu ya kan. Nah, terus kalau misalkan ada orang yang tipikalnya benar-benar nggak bisa cerita gitu Kak ke orang. Semuanya dipendam sendiri gitu. Mungkin untuk mengekspresikan perasaannya tuh, nah itu tadi kata kuncinya itu ya kalau nggak salah Kak. Ekspresikan perasaan kita tuh kadang bukannya nggak bisa, tapi emang ya orangnya begitu gitu. Itu gimana ya Kak? Oke, Kan, pertama gimana? Sorry, apakah itu juga akan menggerogoti kesehatan mental? Oke. Jadi yang pertama dulu ya aku jawab ya. Jadi balik lagi kalau kalian tadi sebenarnya di awal aku udah sempat mention. Jadi bedain dulu yang namanya gangguan mental dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan ngebicaraan ini bukan hal yang sangat tabu gitu. Ketika kita ngomongin kesehatan mental, bukan berarti kita terus langsung down. Aduh, ternyata gue gue nggak puas dengan kehidupan gue. Ternyata gue punya kesehatan mental yang kurang baik. Maksudnya nggak juga kok. Kepuasan hidup itu cuma salah satu sebagian kecil dari hal yang banyak banget yang bisa kita sebagai indikator dari kesehatan mental gitu. Itu cuma menggambarkan seberapa puas kalian dengan hidup kalian kok. Sesimpel itu sebenarnya. Bukannya terus kalau misalnya dapat nggak puas artinya kesehatan mentalnya buruk, nggak sama sekali. Ini itu alat untuk merefleksikan aja sebenarnya kira-kira apa sih yang ngebuat nggak puas, sehingga itu mungkin mempengaruhi gua dalam menjalani keseharian gua, dalam ketika gua berperilaku, ketika gua berinteraksi sama orang, apakah ketidakpuasan gua terhadap hidup gua itu membuat gua menjadi orang yang mungkin selalu sensitif terhadap perkataan orang. Jadi itu sifatnya lebih ke reflektif aja. Tidak menentukan 100% apakah kesehatan mental seseorang baik atau buruk. Jadi maksudnya nggak usah takut. Tenang aja, santai. Terus untuk yang kedua, kalau aku nangkep pertanyaannya kira-kira gimana orang yang nggak bisa ya. Maksudnya lebih ke mungkin orangnya kurang mampu mengekspresikan emosi. Gitu kali ya, Aven ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi ada yang, kalau di psikologi sendiri kita tuh suka menggunakan term namanya denial. Kita menolak. Denial itu apa ya, simpelnya ya menolak entah itu perasaan, entah itu peristiwa yang terjadi, kita tuh
kita tuh suka mendinai perasaan-perasaan yang ada, suka mendinai kenyataan-kenyataan yang ada untuk memproteksi diri kita dari perasaan, entah itu perasaan sedih, perasaan marah, kayak perasaan-perasaan yang kita nggak mau rasain, entah itu cemas, entah itu takut. Kita tuh suka melindungi diri kita dengan mendinai itu, mengtengking itu. Tapi kenyataannya, tadi sempat Aven mention juga, kalau keterbukaan itu sangat membantu kesehatan mental seseorang, benar. Karena permasalahannya ketika kita mendinai, kita tuh suka merepress, menekan perasaan itu, dan benar-benar kita berusaha untuk tidak tunjukin, kita tekan, sehingga itu kadang tuh masuk ke, ini agak ini ya, agak psikologi dikit, tapi itu akhirnya membawa kita ke dalam alam bawah sadar kita karena saking suka di-repress ya, ditekan, sehingga itu mungkin bisa keluar secara nggak sadar sebagai sebuah ledakan-ledakan itu yang tadi kamu mention. Nah, gimana sih seseorang yang nggak bisa untuk mengekspresikan emosinya? Jujur aja aku nggak punya saran lain selain ya mau nggak mau harus belajar, karena sangat nggak sehat kalau kita itu menanggung semuanya itu sendiri gitu. Semuanya itu ada di pundak kita rasanya. Kita itu makhluk sosial yang sangat butuh orang lain juga gitu. Kita nggak ada dari kita yang bisa hidup sendiri, dan keberadaan orang lain itu akan sangat membantu kita banget untuk melepaskan sedikit uap-uap panas yang ada di dalam diri kita, buang sampah lah bahasanya. Itu tuh sangat penting banget. Mungkin nggak secara langsung berhubungan dengan kalau nggak bisa mengekspresikan emosi itu orang yang nggak sehat, bukan berarti gitu juga. Mungkin aku pun juga awalnya agak kesusahan untuk mengekspresikan emosi aku sendiri, karena buat aku itu, kalau aku sendiri ya, aku sih nggak mau ngebuat orang repot, nggak enak. Itu buat aku. Nggak usah mikirin perasaan gue lah, santai aja gitu. Tapi kenyataannya, ternyata itu bukan menjadi hal yang sehat. Karena hal itu selalu aku pendem, dan sewaktu-waktu itu bisa meledak dengan justru menyakiti orang lain, menyakiti orang di sekitar kita. Tapi ketika aku belajar, makanya indahnya kalau di gereja itu kita kan punya komsel, cell group, entah apapun itu, entah kalian dengan pertemanan kalian di teologi, di STT, punya komunitas doa atau apapun itu, bayangin ketika setiap dari kita itu bisa terbuka, setiap dari kelompok kalian itu bisa terbuka dan bisa mengekspresikan emosi kalian dengan aman gitu. Tempat kelompok kalian itu akan menjadi sebuah tempat yang sangat nyaman, tempat yang sangat aman, tempat di mana kalian saling terbuka dan saling menerima emosi yang diluapkan masing-masing member gitu. Itu akan menjadi sebuah hal yang sangat baik banget. Jadi ketika aku ditanyain kayak bagaimana sih untuk orang-orang yang nggak bisa mengekspresikan emosinya, ya jujur aja mau nggak mau kita semua harus belajar sih. Mau tanya dikit lagi boleh? Di jawaban kakak yang pertama tuh kan kakak bilang ya, satisfaction will affect our reflection gitu, karena mempengaruhi refleksi kita, entah itu dalam bagaimana kita menanggapi perilaku orang lain terhadap kita gitu. Akhirnya mungkin kalau ada yang sedikit menyinggung, kita jadi orang yang gampang atau terlalu cepat untuk tersinggung gitu. Faktor-faktor kayak gitu kan mungkin karena ya yang tadi, karena kita nggak puas gitu dengan hidup kita yang sedang kita jalani gitu, sehingga ada gesekan dikit aja apinya langsung nyala gitu. Nah,
kalau saran dari kakak tuh harus gimana ya kan kita nggak bisa ubah masa lalu kita gitu. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan di yang kelima ya. Pertanyaan kelima kaitan dengan itu gitu. Kita kalau misalkan kita bisa ulang waktu ternyata nggak bisa gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Saran dari kakak. Ya, jadi bener banget ya. Maksudnya terlepas dari apapun yang kita lakukan di masa lalu, ya maksudnya ya baik lagi itu semua udah terjadi kan. Salah satu hal yang sangat membantu aku sih, aku pribadi ya, adalah dengan, kalau kita di teologi kan kita tuh benar-benar belajar dengan apa sih gospel itu, apa sih Injil itu. Kenyataannya Tuhan yang kita punya, Yesus yang turun sebagai, ini refleksi aku pribadi ya. Kenyataannya tuh kita itu di Yesus itu datang kepada kita bukan di saat kita lagi baik-baiknya gitu. Lagi bukan karena masa lalu kita yang indah, tapi justru Yesus datang kepada kita ketika kita masih berdosa-berdosanya gitu kan. Tapi indahnya gospel, indahnya Injil itu kenyataannya toh Yesus menerima kita di saat kita lagi degil-degilnya. Dan bahkan sampai mati di kayu salib itu gitu. Dan kenyataan ini yang membuat aku menyadari kalau gue nggak bisa tinggal di masa lalu gue. Maksudnya apapun yang telah terjadi ya biarkan itu terjadi. Gue mungkin nggak perlu mikirkan itu dengan terlalu larut. Tapi apa sih yang gue bisa lakukan untuk kedepannya gitu. Kenyataan bahwa gue sudah diterima karena semua orang pasti butuh perasaan penerimaan gitu kan. Entah kita seberdosa apapun, aku rasa penerimaan itu justru yang membuat seseorang bisa bangkit dari situ gitu. Dan ternyata di dalam Yesus itu kita mendapatkan itu, kenyataan bahwa kita semua diterima di dalam Dia dan apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk kita. So emang aku rasa justru itu yang menjadi bahan bakar untuk maju sih kalau buat aku sendiri ya. Begitu Afan. Nah, kasih ya Kak. Kira-kira menjawab. Thank you. Aku mau nanya. Kak, saya yang bertanya. Oh iya, siapa dulu tuh? Joy dulu ya. Aku. Ya, silakan. Matius. Oh iya, silakan Matius. Terima kasih Kak, aku Matius. Mau bertanya. Kan tadi Kakak sempat bilang kalau perasaan itu semuanya baik adanya Tuhan ciptakan. Nah, perasaan itu kan mencakup ada perasaan sedih, marah, senang, dan lain-lain. Nah, tapi kita itu sebagai orang Kristen, seakan-akan perasaan marah itu tidak boleh diungkapkan secara langsung. Karena kan perasaan marah itu bisa menimbulkan huru-hara dan lain sebagainya sejenisnya. Kan nggak baik. Jadi perasaan marah itu seakan-akan mendingan nggak usah diungkapkan atau dihilangkan dari kehidupan kita gitu. Nah, jadi saya mau tanya, bagaimana pandangan Kakak yang Kakak bilang tadi, semua perasaan itu baik adanya. Oke. Ya, itu pertanyaan yang sangat baik sih. Jadi kayak tadi aku sempat mention juga kalau semua itu ada waktunya, ya kan? Tapi di satu sisi semua juga ada tempatnya. Maksudnya nggak selalu, misalnya ada entah itu teman yang menjengkelkan, mungkin ada peristiwa yang bikin kamu kesel lah. Maksudnya ada waktu di mana mungkin kita bisa loh marah dengan tanpa mengatakan hal yang menyakitkan, bisa marah tanpa meledak kayak orang yang pernah nggak sih ngelihat orang marah-marah dengan besar gitu?
Tapi ada loh cara-cara sehat untuk mengekspresikan amarah. Kayak misalnya sesimpel, sorry, gue kurang suka dengan apa yang lu perbuat terhadap gue gitu. Simpel untuk ngomong gitu itu aja, itu sebenarnya kan menunjukkan emosi marah gitu kan. Sebenarnya banyak banget cara-cara mengekspresikan amarah dengan sehat, tapi balik lagi kita juga perlu tahu tempat dan waktu. Maksudnya apakah etis atau tidak ketika kita melakukan, misalnya simpelnya apa ya, mungkin apakah tempatnya tepat ketika kita lagi mungkin melakukan Zoom ini terus ada salah satu dari kita yang marah terhadap sesamanya gitu. Kan enggak juga kan. Maksudnya ada tempat dan ada waktu yang tepat lah. Dan cara mengekspresikan emosi marah itu enggak selalu harus bentak-bentak gitu kan. Itu kan justru yang enggak sehat. Ada cara-cara mengekspresikan amarah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bangun, sehingga itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih sehat. Begitu, Matius. Menjawab? Oke. Oh, berarti perasaan yang marah itu dalam tanda kutip langsung diungkapkan dengan cara yang bentak-bentak atau meledak-ledak, itu berarti nggak baik ya dalam tanda kutip. Jadi marah yang lebih baik itu ya seperti tadi kayak dijelaskan. Dan itu cuma salah satu ya. Maksudnya ada beberapa hal lain yang mungkin bisa kita pelajari. Sebenarnya sesimpel Google juga pasti kita bisa temuin. Itu cuma salah satu. Tapi ya ada waktu dan tempatnya lah. Gitu. Kok mau nanya dong, Kok? Yo. Boleh nggak? Kan ini Koko kan psikolog nih. Pasti ngajar juga lah setiap aspek-aspek kehidupan manusia. Kok boleh jelasin nggak apa sih penyebab dari bipolar sendiri gitu loh? Itu ngomongin mental health ya. Mental health bipolar itu emang mental apa sih, penyakit juga gak sih gitu kan Kok? Nah, boleh nggak kasih tahu ke kita tentang apa sih apa sih bipolar itu dan apa sih yang menyebabkan bipolar itu terjadi dalam kehidupan manusia? Dan kenapa kalau aku lihat di YouTube tuh orang-orang kayak banyak banget yang mengalami bipolar malah dikasih obat sama psikiater karena katanya bipolar itu nggak bisa diatasi oleh psikolog. Is that true? Atau hanya memang karena psikiater itu gimana ya maksudnya ya? Karena psikolog itu kan nggak ada otoritas untuk memberikan obat kan, hanya psikiater yang bisa kasih obat. So, bagaimana kita bisa tahu tentang hal-hal yang tadi aku udah tanyain? Oke. Jadi bipolar sendiri itu tadi kan di awal aku sempat membedakan kesehatan mental dan gangguan mental. Ya. Jadi bipolar sendiri itu udah termasuk ke gangguan mental. Mungkin banyak miskonsepsi tentang bipolar itu ketika orang tuh ngebayanginnya kayak punya dua kepribadian, gitu. Ya nggak sih? Satu suka happy, tiba-tiba sedih, kira-kira gitu. Sebenarnya nggak gitu juga sih, bukannya punya dua kepribadian. Bipolar itu simpelnya adalah sebuah gangguan mood. Gangguan mood. Jadi sebelumnya kalau kita ngomongin tentang depresi itu masih di dalam payung namanya gangguan mood. Tapi depresi itu sedih terus. Bedanya dengan bipolar itu gangguan mood yang moodnya swingnya itu sangat berfluktuasi gitu. Kalau depresi ya, jadi kalau misalnya ini dua kutub, ini sedih, ini happy, depresi di bagian sedih doang. Tapi yang namanya bipolar itu bisa swingnya tuh tiba-tiba happy, tapi dalam seketika ketika lagi bahagia tiba-tiba bisa turun ke sedih lagi, kemudian fluktuasi ke happy lagi. Nah, itu kira-kira bipolar kayak begitu. Jadi jangan dianggap punya dua kepribadian ya, karena itu miskonsepsi yang salah. Tapi sebenarnya lebih ke gangguan mood yang tidak bisa meregulasi kalau ditanya penyebabnya, banyak psikolog, psikiater tuh yang tes, masuk gak sih tapi?
Masuk nggak? Masuk kok. Masuk ya? Sorry, ini kenapa nggak tahu. Banyak psikolog dan psikiater itu yang mengatakan dan menghubungkan kalau adanya pengalaman-pengalaman di masa kecil yang membuat seseorang itu mengalami stres yang tekanan yang berlebih gitu. Entah itu orang tua yang abusive, entah itu misalnya di dalam pertemanan ya mengalami dibully, entah itu diputusin kekasih. Penyebabnya itu sebenarnya lebih kepada tekanan-tekanan yang tidak diproses sih. Tekanan-tekanan yang terus dipendam, tekanan-tekanan yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya perasaan yang diproses, dan itu yang aku bilang tadi dibawa ke bawah alam sadar, yang pada ujungnya membuat seseorang menjadi tidak bisa meregulasi emosinya itu. Dan benar tadi yang kata kamu bilang itu, bedanya psikolog sama psikiater itu, psikiater bisa memberikan obat sedangkan psikolog enggak. Dan memang benar, karena ternyata setelah dilakukan beberapa research tentang bipolar, ternyata orang-orang yang mengalami bipolar disorder itu dalam hal, aku lupa, ini agak berhubungan dengan otak dan bagaimana sel sinaps-sinaps yang bekerja di dalam otak itu berbeda dengan orang normal pada biasanya. Karena yang namanya bipolar, aku bilang tadi, punya fluktuasi antara sedih dan happy-nya gitu. Psikiater tuh memberikan obat karena ada yang namanya ketika kita misalnya dalam kondisi yang sedih gitu, misalnya bipolar yang dalam kondisi sedih itu butuh didorong dengan hormon-hormon dopamin eksternal gitu. Karena seseorang yang bipolar ternyata kemampuan untuk memproduksi dopamin dalam diri mereka itu ternyata nggak jalan. Sama kayak orang depresi misalnya. Kemampuan untuk memproduksi hormon dopamin dalam tubuhnya itu nggak jalan sama sekali. Sehingga butuh ditopang dengan obat-obat yang datang dari luar yang kita makan gitu. Jadi kira-kira itu sih kenapa perlu obat. Dan apakah bisa disembuhkan? Kalau menurut psikiater, menurut psikolog itu, yang namanya gangguan mental itu akan sangat sulit untuk dihilangkan secara 100%. Mungkin bisa mengarah bisa sembuh, tapi nggak pernah bisa sembuh total gitu. Mungkin ada hal-hal yang bisa men-trigger bipolarnya itu untuk aktif kembali, misalnya ketika sudah lebih baik kan ya, kira-kira gitu maksudnya. Dan itu emang ini ketika ngomongin tentang gangguan mental itu kompleks, karena ada berbagai macam banget bukunya. Itu buku tentang gangguan mental sendiri itu tebel-tebel, dan kayak ibarat tuh ada buku dokter kan yang ngomongin tentang ID ya kalau dokter, aku lupa. Kalau di psikolog itu ada bukunya sendiri. Ya ada banyak banget sih. Tapi kira-kira ya itulah untuk bipolar. Kira-kira menjawab nggak Mas ya? Ya, kok. Boleh nanti lah kita ngobrol-ngobrol ya kok ya. Boleh. Itu kan fungsinya aku. Ya gitulah. Oke. Tadi kayaknya ada satu yang kepotong terus tuh, kasihan. Mau tanya tapi kepotong-kepotong. Kayaknya itu ya, waktunya udah nggak cukup ya Bu Ivan. Oh iya. Oke. Halo Ibu. Ya, nanti kita bikin sesi kedua lagi untuk Kokefas. Karena kita perlu belajar banyak sebenarnya ya. Walaupun di rumah rasanya banyak juga yang membutuhkan informasi tentang hal ini ya, supaya mental kita tetap sehat. Ya, terima kasih banyak Kokefas. Nanti kita akan cari waktu lagi untuk melanjutkan percakapan kita.